Halo teman-teman, sebelum menonton, alangkah baiknya kita perkenalan dulu yuk. Kayaknya serius banget. Iya nih, lagi ngebahas tentang pasar modal buat ulangan besok. Pasar modal apa tuh? Emang besok ada ulangan ya? Aku nggak tahu. Iya, besok ada ulangan. Pasar modal itu terdiri dari beberapa unit hati, misalnya. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan, menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Jadi, secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek investor dan perusahaan emiten atau pelaku pasar modal lainnya. Sementara, tempat yang dijadikan sebagai pasar modal tersebut adalah Bursa Efek Indonesia Aku tahu. Pelaku pasar modal itu ada dua. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Nah, pada dasarnya fungsi pasar modal adalah mempertemukan dua belah pihak yang berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi agar mendapatkan sebuah keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan permodalan dari sebuah investor. Nah, tak hanya itu teman-teman, fungsi pasar modal juga membuka para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga tercipta kestabilan likuiditas melalui penjualan surat berharga atau surat TIPO atau obligasi. Yang kedua ada fungsi keuangan. Nah, kalau dari segi keuangan, fungsi pasar modal menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor maupun perusahaan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Nah, di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan permodalan sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Ekspansi bisnis yang meluas membuka kesempatan lapangan pekerjaan sehingga keuangan masyarakat jadi lebih lancar. Pelaku pasar modal di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, emiten. Emiten memiliki surat berharga atau portofolio efek yang kemudian akan diterbitkan di pasar modal untuk mendapatkan modal dari investor. Bisa dikatakan emiten mengelola uang investor untuk mendapatkan keuntungan, yaitu berupa dividen atau hasil imbal yang kemudian akan didapatkan investor juga. Yang kedua adalah investor. Investor merupakan pelaku pasar modal terpenting karena keberlangsungan pasar modal terjadi apabila investor menginvestasikan sejumlah uangnya pada pasar modal tertentu. Ia akan menanam modal dan bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah penjamin emisi. Penjamin emisi bertugas untuk melakukan perjanjian kontrak dengan emiten dan menjamin keberlangsungan kegiatan emiten. Yang keempat, agen perantara. Agen perantara bertugas untuk mencari investor yang ingin menginvestasikan sejumlah uangnya. Ia akan mendapatkan keuntungan apabila ia berhasil mendapatkan investor. Yang terakhir adalah pialang. Pialang adalah perantara antara penjual dan pembeli saham. Pihak pialang harus melalui ujian kelulusan WPPE Wakil Perantara Pedagang Efek dan lolos sertifikasi CVI. Pasar modal kan dikenal juga dengan istilah bursa efek ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, pasar modal juga dikenal sebagai istilah bursa efek. Di dalamnya, Anda bisa menemukan surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Contohnya seperti saham, reksadana, surat utang atau obligasi, exchange traded fund atau ETF, dan derivatif. Yang pertama saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti atas kepemilikan terhadap suatu perusahaan.
Investor yang memiliki saham berhak mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga, surat utang atau obligasi. Surat utang kepemilikannya dapat dipindah tangankan. Pemegangnya memiliki hak memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, exchange rate fund atau ETF. ETF sama halnya seperti dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Namun ETF bisa diperdagangkan seperti di bursa efek seperti layaknya saham. Yang kelima, derivatif. Derivatif dikenal sebagai turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan naik. Terima kasih.